Bab 4144 Dewa Bintang dan Anak Kecil. Baiklah, aku akan menunggu dan melihatnya. Lelaki tua yang tamak itu mengerutkan bibirnya, jelas meremehkannya. Nah, punya ambisi. Pria mabuk di sampingnya terinfeksi oleh kepercayaan diri Erikin, jadi dia sangat bersemangat dan menyeringai. Akhiri topik ini, karena kamu sudah memilih, izinkan aku berbicara tentang aturannya. Belum waktunya, tapi karena kamu sudah tahu tentang teknik dewa, maka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Teknik Dewa Bintang lebih kuat dan lebih berharga, jadi jika kamu ingin memahaminya, maka membutuhkan 3 patung sekaligus untuk ditukar dengan sepotong memori kultivasi Dewa Bintang. Kata si tua tamak. Apakah perlu 3? Kepala Erikin terasa agak sakit, dia menduga bahwa warisan teknik dewa juga harus diperoleh melalui patung, tetapi dia tidak menyangka begitu banyak. Memalingkan matanya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 4 patung. Apa maksudmu? Si tua tamak tercengang sejenak, menerima warisan sekali membutuhkan 3 patung. Menerima warisan 2 kali berarti membutuhkan 6 patung, lalu apa maksudmu dengan mengeluarkan 4? Senior, aku hanya memiliki 4 patung, ditambah lagi ini, nilainya tidak sebaik teknik dewa yang sebenarnya. 4 patung dapat ditukar dengan 2 kenangan Dewa Bintang, kan? Erikin menggosok tangannya. Kentut. Pria tua yang tamak itu mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Kamu jelas-jelas memiliki 6 patung, kamu pikir aku tidak tahu, untuk apa berpura-pura miskin di depanku? Di dunia jalan surga ini, beberapa tetua memiliki wewenang untuk menyelidiki segala penjuru. Meskipun belum memberikan perhatian khusus padanya, setiap orang memiliki beberapa patung dan si tua tamak dapat mengetahuinya dengan jelas dengan menggerakkan jarinya dengan santai. Terkadang lelaki tua yang tamak itu benar-benar meragukan siapa yang sebenarnya lebih rakus, dirinya sendiri atau Erikin. Dirinya serakah akan batu roh, tapi kamu berani serakah pada benda Dewa Bintang. Dirinya sudah di sini selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat orang seperti kamu. Adik keempat, sebenarnya apa yang dikatakan anak ini masuk akal. Memperlakukan sisa keterampilan ini sebagai teknik dewa sebenarnya adalah sedikit pengecualian. Dalam hal mewariskan patung, itu memang seharusnya dikurangi. Si tua tamak tidak ingin lagi terjerat dengan Erikin, apalagi ada pengkhianat di sampingnya, si pria pemabuk. Baiklah, hanya butuh 4, tapi hanya kali ini. Sedikit banyaknya dirinya ada berutang pada Erikin dan dirinya terlalu malas untuk membicarakannya. Tunggu, senior. Erikin tersenyum dan menggosok tangannya. Dia masih memiliki 2 patung lagi, tetapi benda ini seharusnya digunakan. Senior, aku sebenarnya lupa tadi, aku masih punya 2 patung, beri aku 3 warisan sekaligus. Suasananya sedikit sunyi. Tidak hanya si tua tamak, bahkan pemabuk di sampingnya juga tercengang. Keduanya benar-benar terkejut, kepala mereka berdengung karena apa yang dikatakan Erikin. Tak tahu malu. Apakah pejuang kebanggaan di jalan surga kali ini, ada pria yang sebegitu tidak tahu malunya? Kali ini, bahkan si pemabuk pun merasakan keserakahan Erikin. Kamu bilang kamu hanya memiliki 4 patung, lalu kami sudah berpura-pura tidak tahu, tetapi pada akhirnya kamu mengeluarkan 2 lagi dan ingin mendapatkan kesempatan tambahan, bukankah itu sedikit berbahaya? Jika itu benar-benar tidak mungkin, aku bersedia mengeluarkan 10 juta batu roh, bagaimana? Melihat si tua tamak terdiam, Erikin terbatuk ringan. Dengan wajah muram, lelaki tua serakah itu melambaikan tangannya dan ke-6 patung itu menghilang dari Erikin dan menghilang ke angkasa. Sekali ini saja.
10 juta batu roh. Bisakah kamu mendapatkan patung warisan dengan batu roh? Setelah itu, si tua tamak menggerakkan ilmu sihir. Di depan Erikin, di kedalaman kehampaan tanpa batas, 3 cahaya bintang tiba-tiba menyala. Sinar cahaya ini lahir dalam posisi yang sangat jauh, kemudian jatuh seperti meteor, terus membesar di matanya. 3 sinar cahaya Reiki menabrak tubuh Taois Erikin satu demi satu. Erikin hanya merasakan raungan di telinganya, kemudian dunia terbalik dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat. Ini adalah 3 ingatan yang berkaitan dengan teknik waktu, entah berapa banyak wawasan yang bisa dirinya dapatkan tentang teknik waktu setelah ini. Ketika pemandangan di depannya muncul lagi, Erikin menemukan bahwa dia berada di sungai yang jernih dan lebar. Sungai mengalir perlahan, dikelilingi oleh pepohonan hijau, angin sepoi-sepoi melayang, dedaunan bergemerisik dan ombak biru beriak, menunjukkan keindahan alam di depannya. Suara riak air terdengar tidak jauh darinya. Erikin melihat sebuah perahu kecil bergerak di sepanjang sungai. Perahu itu sangat kecil dan hanya ada 3 orang di dalamnya. Seorang lelaki tua bertopi bambu berdiri di haluan perahu, menghadap ke arah hilir, berpenampilan seperti tukang perahu. Lalu 1 tua dan 1 muda sedang duduk di perahu. Orang tua itu adalah Master Mulia Galaksi. Melihat pria tua pucat dengan janggut dan rambut putih, Erikin sedikit terkejut. Terakhir kali melihat Master Mulia Galaksi dalam ingatan pusaka, dia masih dalam masa puncak hidupnya, waktu terbaik baginya untuk menjadi muda dan energi. Namun setelah bertemunya lagi kali ini, Dewa Bintang sudah menjadi orang tua. Meski memiliki rambut putih dan wajah seperti anak kecil, matanya masih cerah dan tajam, namun sulit untuk menyembunyikan jejak perjalanan waktu. Bahkan orang-orang seperti ini yang melewati kehampaan dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia tidak dapat menghindari penuaan. Di seberang Dewa Bintang adalah seorang anak laki-laki kecil dengan mata besar yang terlihat sangat murni dan tembus pandang. Dia memiliki kepang di bagian atas kepalanya, dan dia terlihat berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Master Guru, apakah angin akan terus bertiup? Apakah sungai akan terus mengalir? Mata bocah itu dipenuhi dengan segala macam keingintahuan yang seharusnya dimiliki anak-anak seusia ini tentang dunia ini. Tentu saja angin akan terus bertiup, air akan terus mengalir, awan akan menyebar dan berkumpul kembali dan pepohonan akan bertunas saat layu. Inilah pergerakan langit. Di seberang, Dewa Bintang tersenyum dan berbicara perlahan. Tapi kamu bilang kita adalah pertapa abadi, apakah kita juga dapat melawan pergerakan langit? Tanya anak itu lagi dengan rasa ingin tahu. Pergerakan langit pertapa abadi sebagian besar mengacu pada masa hidup, belenggu terbalik. Adapun aturan pergerakan langit, tidak semuanya berbahaya bagi manusia, kita tidak perlu melawan semuanya. Dewa Bintang menggelengkan kepalanya. Namun, jika ingin mengubah aturan ini, bukan tidak mungkin. Saat berbicara, Dewa Bintang sedikit mengangkat tangannya dan mengangkat 2 jari. Muridku, lihatlah baik-baik, ada lebih dari 1 metode teknik ini. Setelah guru melakukannya, aku akan menguji kamu. Master Guru, uji saja aku. Bocah itu tampak bersemangat. Berhenti. Master Mulia Galaksi membuka bibir tipisnya dengan ringan. Di bawah tatapan Erikin, riak hitam putih yang aneh tampak memancar dari tubuh Dewa Bintang. Cahaya Reiki ini tidak berada dalam kehampaan, tetapi tampaknya merupakan kehampaan tersendiri. Setelah cahaya hitam dan putih silih berganti menyebar, segala sesuatu di dunia ini menjadi berbeda. Sungai berhenti mengalir dan perahu di atasnya berhenti di tempatnya.
Tukang perahu yang mendayung mempertahankan postur mengayunkan dayung dengan penuh semangat. Riak-riak di permukaan air tampak membeku dan salah satu ikan yang melompat dari tidurnya dengan gembira tertahan di udara. Pepohonan di sekitarnya tidak lagi bergoyang tertiup angin, bahkan awan di langit pun membeku di tempatnya. Segalanya tampak berhenti. Ilmu sihir ini agak mirip dengan jurus jari suci ayahku. Bersambung.